Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Batu kecil, apakah kamu berbicara dengan yang hebat ini? Di luar tembok istana kekaisaran, pakaian putih biarawati Daois setengah baya berkibar-kibar. Penampilannya luar biasa, tetapi saat ini, ada ekspresi dingin di wajahnya. Di tangannya ada pengocok ekor kuda. Ekspresi wajah para jenderal di atas tembok kota yang tebal dan besar semuanya berubah. Setelah pertempuran dua batu, batu kecil itu menjadi gelar pujian yang luar biasa. Namun, biarawati Daois setengah baya ini sangat sombong, dan dia merujuknya sedemikian rupa terlepas dari kenyataan bahwa Shi Hao telah menjadi kaisar manusia. Ini jelas merupakan jenis penghinaan. Nama batu kecil sekarang seperti nama panggilan untuk anak-anak, dan bahkan sebelum dia memanggilnya seorang anak. Biarawati Daois membawa semacam kesombongan, seolah-olah dia tinggi di atas semua orang di sini dan memandang rendah mereka. Biarawati Daois, apakah Anda memprovokasi saya? Suara Shi Hao terdengar dari dalam istana kekaisaran. Suara yang luar biasa itu membawa gelombang martabat, serta sedikit niat dingin. Batu kecil, mengapa kamu tidak keluar untuk menyambutku? Kata biarawati Daois setengah baya. Biarawati Daois, hentikan kekasaranmu. Jangan berbicara sembarangan di depan kaisar. Seorang jenderal dimarahi. Menyebut kaisar baru dengan cara seperti itu jelas merupakan bentuk penghinaan. Banyak jenderal tidak bisa mentolerir ini. Ini adalah kaisar suatu negara dan dia tidak bisa diremehkan seperti ini oleh orang luar. Oh, bukankah seluruh dunia menyebutmu seperti ini? Anda adalah pemuda yang agak luar biasa, jadi saya juga mengakui prestasi Anda. Biarawati Daois setengah baya berkata dengan ekspresi tenang sambil berdiri di depan tembok kota. Kamu berani? Seorang jenderal berteriak. Dia memerintahkan semua orang untuk mengangkat busur hitam besar di tangan mereka. Sebuah panah unik dengan bulu khusus dan kepala panah merah yang berputar dengan cahaya ditambahkan kehaluan. Itu bersinar dengan simbol brilian khusus. Ini adalah panah penghancur jiwa yang khusus digunakan untuk menangani para pembudidaya yang kuat. Itu bisa meledakkan binatang buas dan membunuh bangsawan. Tidak banyak dari panah ini, tetapi begitu mereka dilepaskan, langit dan bumi akan kehilangan warna. Seorang tamu terhormat muncul, namun kalian semua mengabaikan kehadiranku dan mengarahkan panah ke arahku. Apakah Anda memaksa saya untuk bertindak membela diri? Biarawati Daois itu berbicara dengan dingin. Dari tempatnya berdiri, untayan demi untayan kabut putih muncul, mengelilingi tubuhnya. Ada jenis fluktuasi yang sangat kuat di sekelilingnya. Aura ahli tertingginya ditampilkan sepenuhnya, dan hanya dalam beberapa saat, dunia mulai bergetar hebat sebagai tanggapan. Orang-orang di tembok kota semua terkejut. Mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Ini adalah energi seorang ahli tertinggi yang menyebar keluar. Perbedaan dalam alam kultivasi di antara mereka terlalu besar untuk dilintasi. Prajurit militer semua merasa tidak berdaya di dalam hati mereka. Biarawati Daois paruh baya melepaskan riak perak yang mulai menyebar dengan cepat keluar. Itu seperti gelombang besar, benar-benar menenggelamkan semua yang ada di tembok kota dengan suara yang memekakkan telinga. Kurang ajar! Sebuah teriakan pendek dilepaskan, dan pedang surgawi bergerak di udara. Itu mencegat riak perak dan menyebabkannya menyebar ke kehampaan. Di dalam istana kekaisaran, Shi Hao berjalan selangkah demi selangkah di atas jalan-jalan kota yang terbuat dari marmer putih. Dia mengenakan satu set pakaian pertempuran emas. Di punggungnya ada negara yang melindungi halberd divine, dan di tangannya ada pedang sihir divine. Matanya seperti obor karena memancarkan aura yang mengintimidasi.
Di bawah suara Zia, pintu merah besar dibuka. Shi Hao berjalan keluar dan menatap biarawati Taois paruh baya itu. Batu kecil, saya di sini untuk mewakili sekte mending surga. Meskipun Anda adalah kaisar suatu negara, Anda tetap harus mengundang saya untuk memasuki istana kekaisaran untuk menunjukkan rasa hormat kepada saya. Apakah Anda tahu cara menerima tamu? Kata biarawati setengah baya. Jika aku membiarkanmu datang, apakah kamu berani? Shi Hao menatapnya dengan tatapan jijik. Biarawati Taois paruh baya adalah seorang ahli tertinggi yang telah berkultivasi hampir sepanjang hidupnya. Kekuatannya bisa menguasai dunia dan memungkinkannya pergi kemanapun dia mau. Orang kuat macam apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun hari ini, seorang pemuda benar-benar memperlakukannya sedemikian rupa, membuat tatapannya segera menjadi sedikit lebih dingin. Nama batu kecil sudah lama tersebar di luar wilayah ini. Dia secara alami mendengar tentang dia sebelumnya, terutama tentang reputasinya yang termasyhur setelah dia menjadi seorang ahli, bagaimana dunia bergetar di bawah kekuasaannya, dan bagaimana dia menunjukkan kekuatan ilahi yang luar biasa. Namun, dia terus mempertahankan kesombongannya, karena pihak lain terlalu muda, sementara dia sudah menjadi ahli tertinggi selama lebih dari 100 tahun. Untuk bisa menjadi kaisar suatu negara di usia yang begitu muda benar-benar tidak mudah. Meskipun kata-kata Anda mengandung keyakinan, jangan lupa bahwa dunia ini besar dan ada banyak orang yang mampu di luar sana. Anda harus menunjukkan rasa hormat, terutama ketika menghadapi generasi yang lebih tua, kata biarawati Taois paruh baya itu. Dan aku ingin kau mengajariku ini. Kata-kata Shi Hao singkat. Ekspresi biarawati Taois setengah baya berubah. Sejak awal, pemuda ini tidak pernah banyak bicara. Ini adalah jenis arogansi dari keberadaannya. Dia benar-benar memperlakukannya dengan jijik saat berbicara. Anak muda, kamu terlalu tidak terkendali. Saya seorang ahli tertinggi, jadi bahkan kaisar suatu negara tidak dapat bertindak begitu kasar, apalagi orang seperti Anda yang posisinya bisa berantakan kapan saja. Beraninya kamu bertindak begitu sombong. Biarawati Taois paruh baya itu memarahi. Tidak mampu refleksi diri, dan Anda berani memperlakukan saya dengan tidak hormat seperti itu. Jika Anda ingin mati, maka saya akan membantu Anda. Jika tidak, maka tersesat. Shi Hao dengan dingin berbicara. Lupakan para jenderal di tembok kota yang tercengang, bahkan wajah biarawati Taois setengah baya menjadi pucat. Ini terlalu langsung, tidak memberinya wajah apapun. Dia langsung menyerangnya. Ketika semuanya dikatakan dan dilakukan, kaisar manusia muda ini masih sangat tenang, tidak memperlakukannya seperti sesuatu yang penting sama sekali. Jenis sikap ini secara alami membuatnya marah. Shi Hao sebenarnya mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Pedang di tangannya mengalir dengan cahaya, bersinar seperti air jernih dan bintang jatuh, tetapi pada saat yang sama, pedang itu juga memiliki kualitas mengamuk yang luar biasa saat menebas biarawati Taois paruh baya. Hanya junior formation Arrangement Realm, namun kamu berani bertindak begitu ceroboh. Biarawati Taois paruh baya itu berteriak. Dia mengulurkan tangannya dan menunjukkan. Garis cahaya perak muncul, segera menghadap garis energi pedang itu. Sebuah bintang besar sepertinya meledak di antara keduanya. Langit dan bumi menjadi kacau, dan gelombang kejut gila melonjak. Untungnya, energi drakonik tak berujung melonjak dari samping, mengunci tempat ini. Kalau tidak, ibu kota kekaisaran pasti akan meledak. Bagaimanapun, serangan biasa dari seorang ahli tertinggi akan cukup untuk memindahkan gunung dan mengeringkan laut. Biarawati Taois paruh baya itu jelas terkejut. Seorang pemuda berusia 15 tahun benar-benar memblokir serangannya. Kekuatan macam apa ini? Dia gemetar dalam hati. Ini tidak masuk akal.
Anda harus memahami bahwa dia adalah seorang ahli tertinggi yang dijunjung tinggi. Bagaimana kekuatan manusia bisa melawannya? Pada saat ini, Shi Hao sudah berjalan, meninggalkan istana kekaisaran. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura drakonik yang tebal. Helai demi helai naga surgawi yang tebal mengelilinginya. Itu sangat mengejutkan. Membunuh! Jari biarawati Taois setengah baya itu seperti pisau, dan di ujung jarinya, seberkas cahaya perak terbang keluar. Itu membentuk-bentuk pisau dan dengan cepat membesar hingga beberapa ratus zang panjangnya sebelum menyapu dengan maksud penghancuran total. Pedang emas di tangan Shi Hao tersapu. Cahaya yang dihasilkannya benar-benar menyilaukan, seperti matahari yang mekar. Itu bertabrakan dengan sinar pedang perak, dan gelombang kejut kuat lainnya muncul, menyebabkan seluruh dunia bergetar sebagai tanggapan. Energi bilah perak dipotong terbuka dan tersebar ke dalam kehampaan. Energi drakonik kekaisaran! Biarawati Taois paruh baya itu berkata dengan lembut. Matanya berkedip dengan cahaya, mengungkapkan keterkejutannya yang dalam. Sudah berapa hari? Batu kecil itu konyol, memadatkan energi nasib suatu negara dan menangkap jenis kekuatan misterius ini. Kalau tidak peduli seberapa mengejutkannya dia, masih tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan seorang ahli tertinggi. Tidak pernah dalam sejarah seorang pemuda berusia 15 tahun memiliki kekuatan untuk menghadapi seorang ahli tertinggi. Jadi bagaimana jika kamu memiliki energi drakonik Dao Kekaisaran? Anda baru saja mulai memahaminya. Anda masih menggunakan daya eksternal pada akhirnya. Perhatikan bagaimana aku menekanmu. Biarawati Taois paruh baya itu sangat mendominasi. Tangannya bersinar dan mengacungkan pengocok ekor kuda. Garis cahaya perak meletus. 3.000 benang perak dengan cepat keluar, turun dari segala arah seperti tali untuk mengikat pemuda itu. Weng! Pedang Shi Hao bergerak. Pedang ajaib emas dengan lembut bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian, di sekelilingnya untayan energi warna-warni yang menguntungkan berkembang. Energi pedang terbang keluar dan melonjak ke depan seperti pelangi. Suara kengkiang yang memekakkan telinga terdengar. Semua benang diiris terpisah oleh energi pedang. Tabrakan sengit pecah di antara keduanya, dan cahaya yang mengejutkan dunia meletus. Langit tertutup cahaya, dan seluruh kota kekaisaran mulai bergoyang. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah ada formasi di sini. Mereka semua terbuka, dan energi drakonik kekaisaran melonjak, menjebak semua arah dan menghalangi fluktuasi ini. Jika tidak, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Kamu perempuan tua hanya berjumlah sebanyak ini, namun kamu berani bertindak begitu arogan di sini. Shi Hao bertanya. Biarawati Taois paruh baya juga dianggap tampan. Dia praktis tak terkalahkan di dunia ini, dan ketika dia masih muda, dia mempesona seluruh wilayah. Sebagai murid dari Heaven Mending Sekte, kemanapun dia pergi, dia akan selalu menerima kesopanan dari orang lain. Ini adalah bagaimana dia menjalani seluruh hidupnya, karena dia adalah individu yang luar biasa. Tapi hari ini, dia diperlakukan dengan kata-kata dingin oleh seorang pemuda. Pemuda ini tidak menganggapnya serius sama sekali, membuatnya merasa sangat marah. Meskipun dia sudah berkultivasi selama lebih dari 100 tahun, dia masih merasa sulit untuk menenangkan diri. Junior, aku di sini untuk mendisiplinkanmu dan mengajarimu cara menghormati yang lebih tua. Dia berteriak. Hanya dalam sepersekian detik, 2 pelangi surgawi yang mengejutkan bergegas ke awan. Mereka akan bertarung di langit. Angin panik dan buruk meraung saat mereka bergerak. Petir menyambar dan guntur menggelegar. Semua jenis pemandangan yang brilian dan beragam bisa dilihat di atas. Kedua ahli mengambil tindakan, memicu adegan menakutkan ini.
Semua orang di ibu kota kekaisaran menjadi kewalahan dengan keterkejutan. Jantung mereka berdegup kencang dan mata mereka terpesona saat mereka menyaksikan. Bahkan pikiran mereka terasa seperti akan runtuh karena tekanan. Apakah ini yang dimaksud dengan menjadi ahli tertinggi? Jenis energi ini terlalu menakutkan. Setiap gerakan acak dapat dengan mudah menghancurkan gunung atau menggeser lautan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa kaisar baru ini sangat kuat. Usianya hanya sedikit lebih dari 10, namun dia bisa berurusan dengan individu yang kuat dari sekte mending surga. Itu benar-benar tak terbayangkan. Di dunia kultivasi, jenis bakat bawaan ini benar-benar dapat menakuti seseorang sampai mati. Dia benar-benar mampu bertarung dalam jarak dekat melawan seorang ahli tertinggi pada usia 15 tahun, membuat orang banyak tercengang. Hal ini terutama berlaku untuk pembudidaya 3 sekte. Tidak satu pun dari mereka tidak merasa ngeri. Ki. Garis cahaya pedang melintas. 3.000 benang perak berkibar. Kocokan ekor kuda diiris terpisah, dan jelas bahwa biarawati Taois setengah baya menderita kerugian. Dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan, membuat banyak orang sangat terguncang. Apa yang sedang terjadi? Batu kecil itu sekuat ini? Dia seharusnya belum memasuki alam pakar tertinggi. Ini adalah energi drakonik kekaisaran. Lihat, di sekelilingnya, ada banyak naga surgawi yang melingkar. Mereka mengalir tanpa henti dari istana kekaisaran untuk dia gunakan. Wajah para pembudidaya 3 sekte menjadi tidak menyenangkan. Mereka semua melihat ke arah langit. Di mana Yu Chen? Biarawati Taois setengah baya akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia harus tetap bertahan saat bertarung melawan Shi Hao dan berada dalam kondisi yang lebih rendah. Alasan utama kunjungannya ke istana kekaisaran adalah untuk menanyakan keberadaan Peri Yu Chen. Awalnya, dia ingin mengambil inisiatif untuk menunjukkan beberapa intimidasi, namun pada akhirnya, itu menjadi jalan buntu. Dia benar-benar tidak bisa menggerakkan batu kecil itu. Merendahkan diri dan mohon kaisar ini. Shi Hao mencibir. Kamu tidak terkendali. Mata biarawati Taois setengah baya itu sedingin es saat dia berteriak keras. Ki. Tiba-tiba, langit dan bumi menjadi kacau. Pedang ajaib di tangan Shi Hao bersinar, dan fluktuasi ilahi mulai berkembang biak. Jenis aura ini menekan semua getaran di dalam kota dan membuat mereka tiba-tiba merasakan dorongan untuk berlutut. Biarawati Taois paruh baya itu berteriak pelan. Sebuah cangkang kura-kura hitam muncul dari tangannya. Ini melepaskan cahaya gelap yang berkobar dengan marah. Itu juga memiliki jenis aura besar yang sakral dan bermartabat. Sial! Sebuah suara keras terdengar. Retakan muncul di kulit kura-kura hitam. Setelah diretas oleh pedang sihir emas, itu bergetar hebat. Kemudian, ia dengan liar menyerap esensi spiritual dunia dan terus terbang mundur. Perisai hitamku! Biarawati Taois setengah baya berteriak keras. Matanya penuh dengan rasa sakit. Ini adalah artefak magis paling berharga yang dia peroleh dari sekte mending surga dan dikenal kokoh dan abadi. Itu ditinggalkan oleh kura-kura tua ilahi, namun retakan benar-benar muncul di atasnya. Ki. Tatapan Shi Hao mengintimidasi. Dia mengacungkan pedang ajaib emas. Cahaya pedang memenuhi dunia ini, dan cahaya pelangi menyapu ke segala arah. Peu. Salah satu lengan biarawati Taois setengah baya itu jatuh. Cahaya berdarah bergegas tinggi ke langit. Dia melepaskan teriakan keras, dan matanya penuh kejutan. Dia sebenarnya terluka oleh pemuda ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.